Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Allah. Mari bersama-sama kita melandasi ibadah kita pada hari ini dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita mengawali ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh layak melayani Engkau, dan kami boleh layak memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar, jikalau kami hendak memulai ibadah kami mohon Engkau memimpin dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuji Engkau dengan segenap hati dan kehidupan kami, dan kami boleh merasakan sukacita yang di dalam Engkau. Kami bersyukur terima kasih, dan kami alaskan mohonkan doa kami hanya di dalam nama Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini apapun kondisi kita, apapun situasi yang saat ini melanda sekitar kita, kita akan tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Karena dengan berharap kepada Dia, maka kita akan beroleh kekuatan. Kita akan sanggup melampaui segala sesuatu. Mari kita pujikan lagu, Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita katakan terima kasih Yesus. Oh Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
kita datang dan kita sujud di hadapan Allah. Karena sungguh banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hati Allah, baik ucapan maupun pemikiran kita. Mari bersama-sama pada hari ini kita berkata, Yesus, sungguh kami mohon ampun untuk segala hal yang kami perbuat, Tuhan. Yesus, kami mohon Engkau Allah yang sanggup melakukan penyucian dosa. Mohon ampun atas segala hal yang kami perbuat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhan terima kasih. Sebuah pujian, doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang sanggup memberikan kekuatan, Allah yang akan senantiasa berjalan bersama kita. Oleh sebab itu mari kita katakan, Yesus, pengharapanku hanya Engkau saja. Mari kita pujikan lagu ini. Pengharapanku hanya di dalam Engkau Yesus yang sudah mati atas Golgota. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Dosaku, Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku, Dia pembelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus Dia harapanku. Yesus, Engkau harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku.
jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Ketika Yesus yang menjadi harapan kita, maka kita akan siap berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, karena dialah sobat kita yang setia. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kasih Tuhan besarlah tiada taranya. Amin. Kasih Tuhan besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati gantiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Tuhan, aku tidak cemas. Amin. Kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal. Amin. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya yang mau berharap kepada Dia. Dia akan memimpin kita sampai pada negeri yang kekal, sampai kelak kita bertemu muka dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari, sepanjang kita masih berada di muka bumi, kita mau katakan, Tuhan, kekuatanku hanya di dalam Engkau. Aku hanya mau berjalan kalau Engkau besertaku. Kaulah harapan. Kita pujikan lagu ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bersyukur kalau Tuhan masih boleh menyertai setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Pada saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama membahas satu bahasan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih penyertaan-Mu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami sadar semua karena anugerah Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, maupun hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan daripada Allah yang maha tinggi boleh menaungi setiap kehidupan kami, sehingga kami Bapa boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa pada saat pagi hari ini, dan biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan yang boleh menguatkan setiap hati kami, mengingatkan kesalahan kami, dan juga Bapa firman-Mu ini Tuhan yang boleh menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu dan bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan, pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itu Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan November, yaitu 2 bulan terakhir di tahun 2020 ini. Kita yang dulunya awalnya berpikir bagaimana aku akan melalui tahun 2020. Kini kita sudah berada di penghujung tahun ini. Dan terlebih lagi di awal tahun ini kita dikagetkan atau dibuat panik oleh COVID-19. Dan saat itu saya yakin dan percaya setiap kita juga tidak tahu berbuat apa. Ketakutan itu ada dalam kehidupan kita. Namun kalau Tuhan mengizinkan kita bisa ada sampai hari ini, saya yakin dan percaya semua itu sungguh karena kasih anugerah Tuhan yang mengizinkan kita ada dan kita hidup sampai hari ini. Dan kalau kita berbicara tentang anugerah Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-9 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sini berisi tentang koleksi khotbah Musa yang menceritakan kembali setiap hal dan peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, tepatnya bangsa Israel generasi pertama kepada bangsa Israel generasi kedua. Kalau kita melihat timelinenya, saat itu Musa dan bangsa Israel sedang berada di tanah Moab, di mana mereka akan memasuki tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Dan di tempat itu, Musa memberikan hukum-hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena Musa mau ketika mereka, bangsa Israel masuk tinggal di tanah perjanjian itu, mereka tidak berbuat semau mereka sendiri, tetapi mereka tetap berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Mereka tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kalau kita melihat satu pasal di belakang, yaitu pasal 8, di situ Musa memperingatkan kepada bangsa Israel bagaimana mereka harus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Tuhan mau mereka tetap mengingat bahwa karena Tuhan, bahwa oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena tuntunan Tuhan, mereka bisa ada di tempat mereka sekarang, yaitu di tanah Moab. Yaitu di tanah tepat sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan,
tepat sebelum mereka memasuki tanah perjanjian yang dikatakan tanah yang berkelimpahan dengan susu dan madunya. Dan di pasal 9 ini Musa mengingatkan kepada mereka. Mengingatkan tentang apa? Musa memperingatkan mereka bahwa mereka bisa masuk ke tanah perjanjian itu bukan karena jasa daripada mereka, bukan karena perbuatan baik mereka, tetapi Tuhan mengatakan karena kefasikan daripada bangsa-bangsa Kanaan itu, Tuhan menghalau bangsa-bangsa ini. Sehingga Tuhan yang sudah menghalau bangsa-bangsa ini, Tuhan yang menuntun mereka yaitu bangsa Israel untuk menduduki tanah perjanjian ini. Dan saat mengatakan hal ini, Musa mengatakan kepada segenap bangsa Israel bahwa semua yang mereka dapatkan sampai dengan hari ini, baik mereka saat mereka keluar dari tanah Mesir, saat mereka berkeliling atau saat mereka berkelana di padang gurun, semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena jasa mereka sendiri, bukan karena kekuatan mereka sendiri. Dan kata-kata ini diulang dan diulang dan diulang terus. Satu hal yang perlu kita sadari, dengan mengatakan karena kefasikan bangsa-bangsa Kanaan, maka Tuhan menghalau mereka pergi dari tanah itu bukanlah satu pernyataan sebagai perbandingan yang menyatakan bahwa bangsa Israel ini hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi sekali lagi Tuhan mengatakan karena janji yang Tuhan berikan kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan pernyataan itu didukung oleh pernyataan Tuhan di ayat yang ke-6 yang menyatakan bahwa sebenarnya bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi mereka seperti lembu yang dikuk, yang sering kali menolak mengerjakan apa yang diperintahkan tuannya, sehingga tuannya harus menggunakan kuk itu untuk mengontrol lembu itu. Dan kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, hari depan bangsa Israel, masa depan bangsa Israel bukanlah ditentukan oleh kekuatan dari mereka sendiri, tetapi sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan tangan Tuhan dan anugerah Tuhan. Tanpa tangan Tuhan yang menuntun mereka, tanpa kasih karunia Tuhan, bangsa Israel ini sudah dibinasakan. Tepatnya saat mereka menolak untuk menyembah Tuhan. Saat mereka menyembah anak lembu emas tuangan yang dibuat oleh Harun atas permintaan bangsa Israel. Tetapi karena Tuhan mencurahkan anugerahnya bagi bangsa Israel, Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Kenapa? Karena di sini Tuhan memanggil mereka untuk memiliki relasi dengan bangsa Israel. Kalau kita melihat di setiap ayat, di situ Tuhan mengatakan Tuhan Allahmu, bukan Tuhan Allah mereka, bukan Tuhan Allah nenek moyangmu, bukan, tapi Tuhan Allahmu. Di situ adalah satu relasi, ada satu relasi yang mengatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu bukan Tuhan orang lain, tetapi Tuhan mereka. Dan di sisi lain, Tuhan juga memanggil bangsa Israel itu sebagai anak sulung Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Keluaran, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Di situ Tuhan mengatakan Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Dan firman Tuhan ini mengingatkan mereka bahwa panggilan mereka yaitu bangsa Israel adalah panggilan yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk membangun relasi yang tidak berdasarkan pada jerih lelah mereka atau usaha mereka, tetapi karena kasih anugerah Tuhan yang membuat mereka hidup. Dan firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa kita pun sebagaimana kita ada sampai dengan hari ini bukan karena kuat gagah kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kepandaian kita atau karena keterampilan kita. Kita ada sampai saat ini, kita bisa menikmati berkat Tuhan karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin beribadah, tetapi sekali lagi karena anugerah Tuhan. Tetapi ketika saya mengatakan hal ini bukan berarti saya mengatakan, oh enggak usah berdoa. No, bukan saya mengatakan, oh enggak usah beribadah. No, saya tetap mengatakan kita tetap harus berdoa, kita tetap harus beribadah. Untuk apa? Untuk membangun relasi kita dengan Tuhan.
sebagai respon ucapan terima kasih kita di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang begitu luar biasa sehingga kita bisa hidup sampai dengan hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat secara daging, memang kita semua sama seperti bangsa Israel yang masih hidup di dalam kedagingan kita. Seringkali kita mengandalkan keakuan kita. Seringkali kita berpikir bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati saat ini bukan karena berkat Tuhan, tapi karena usaha kita. Aku sudah bekerja kok. Aku dari pagi sampai malam 24 jam bahkan bekerja berlelah-lelah untuk mencapai penghasilan ini. Tapi ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus Tuhan ingatkan kepada kita bahwa apa yang kita peroleh sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mulai dari awal tahun 2020 di mana kita digegerkan dengan COVID. Kita yang tadinya stres mungkin, kita yang tadinya merasa bahwa bisnis kita terpuruk, kita yang tadinya merasakan bahwa keluarga kita seolah-olah terpuruk. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, semua bukan karena kita, bukan karena kedagingan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan kembali mau mengingatkan kita untuk kita menilik setiap kehidupan kita. Kita mau merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa hidup satu detik pun. Dengan usaha kita, dengan hasil jerih lelah kita tidak akan bisa menikmati kehidupan kita. Tetapi sayangnya, hari-hari ini masih banyak orang yang berlomba-lomba melakukan hal-hal yang baik. Berlomba-lomba, mereka mencari pengakuan manusia. Dan ironisnya, mereka melakukan hal-hal yang terlihat religius untuk mendapatkan berkat. Dan apa yang kita lakukan ini, hal-hal yang baik, hal-hal yang seolah-olah religius, berdoa, beribadah, Tuhan ingatkan, hal itu tidak akan pernah bisa membeli berkat Tuhan dalam kehidupan kita, atau tidak akan pernah bisa membujuk Tuhan untuk memberkati diri kita. Tetapi sebaliknya, sesuai dengan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki, semua yang bisa kita rasakan sampai dengan hari ini itu karena anugerah Tuhan. Tidak ada satu pun di dalam kehidupan kita yang ada karena kuat gagah kita, yang ada karena setiap usaha pekerjaan kita. Dan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Titus, dalam surat di Titus pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7, di situ Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Titus. Dia mengingatkan bahwa kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena hal baik yang kita kerjakan, bukan karena kekudusan kita di hadapan Tuhan, tetapi karena rahmat Tuhan melalui kelahiran baru di dalam Roh Kudus dan pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Tuhan mau kita tetap hidup mengingat anugerah Tuhan, tetapi Tuhan juga mau kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Bukan berarti mengingat anugerah Tuhan terus kita hidup seenak kita sendiri, enggak. Yang Tuhan mau adalah kita hidup seturut dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga di dalam kehidupan kita, Allah Roh Kudus itu bisa senantiasa membaharui kehidupan kita. Sekarang satu hal yang saya mau tanyakan. Maukah kita hidup di dalam anugerah Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus ini? Atau maukah kita hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri? Atau maukah kita hidup mengandalkan keakuan kita sendiri? Saat ini Tuhan mengingatkan kita semua. Tanpa anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, kita adalah nothing. Kita bukan apa-apa. Kita bisa menjadi something itu karena Tuhan yang menjadikan kita sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita ini sama seperti layaknya bangsa Israel. Kita juga suka menduakan hati Tuhan. Kita suka mendukakan hati Tuhan. Dan kita juga suka lupa
akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak membunuh kita. Tetapi Tuhan tidak menghukum kita saat itu juga. Tuhan memberikan hari demi hari, waktu demi waktu untuk kita bisa menyadari seberapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan mau kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan Tuhan mau kita tetap berharap kepadanya. Sebab anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang menghidupkan kita. Tanpa anugerah Tuhan, kehidupan kita bukanlah kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, tidak ada seorang pun dari kita yang bisa tertawa, hahaha, yang bisa menikmati setiap berkat Tuhan dengan begitu mudahnya. Tuhan mau sekali lagi mengingatkan kepada kita. Mulai dari tahun ini juga, awal tahun ini 2020. Kalau kita bisa survive, kalau kita masih bisa bertahan melawan COVID, semua bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena, oh ini loh aku menjaga kesehatanku. Oh ini loh aku makananku makanan yang sehat-sehat. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau tidak Tuhan izinkan, makanan sehat itu tidak akan pernah kita bisa makan. Imunitas yang baik itu tidak akan pernah kita dapatkan. Yang Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Seperti pujian pertama tadi mengatakan, ku ada sebab anugerahmu. Dan ku ada karena kasihmu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan atas setiap kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah kita menuntut kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, dan lain sebagainya. Kembali Tuhan mengingatkan kepada kita. Anugerah Tuhan yang kita perlukan. Kita hidup oleh anugerah Tuhan. Dan anugerahnya yang menghidupkan kita semua. Saat ini, mari kita sama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita renungkan berapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Kalau orang lain banyak daripada mereka saat ini yang menderita karena COVID lah, karena perusahaan mereka yang tidak bisa berkembang lah, karena usaha mereka bangkrut dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita boleh mendapatkan berkat sekalipun sedikit, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau mensyukuri berkat Tuhan. Kita mau ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena anugerahnya yang boleh membuat kita hidup saat ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Bapa. Kalau kami boleh ada sebagai kami ada Tuhan saat ini. Kami yakin dan percaya semuanya itu bukan karena kuat gagah kami. Tetapi semuanya itu karena anugerah-Mu Bapa yang menghidupkan kami. Ampuni kami Tuhan akan setiap kelemahan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami Bapa seringkali Tuhan melupakan setiap jasa daripada Engkau. Melupakan setiap anugerah-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap langkah kami Bapa, boleh senantiasa Tuhan membawa kami dalam pembaharuan iman kami, membawa kami Tuhan kepada level demi level yang disempurnakan Tuhan seturut dengan firman-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami boleh berterima kasih atas setiap kasih anugerah-Mu. Ampuni setiap kelemahan kami dan kami rindu Bapa. Kalau mulai hari ini Tuhan, kami boleh senantiasa mengingat betapa besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan dan bersyukur buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyimpan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga ketika Engkau datang untuk kedua kalinya Tuhan, kehidupan kami boleh didapati Bapa layak dan dilayakkan untuk menghadap tahta kerajaan Tuhan. Bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita merespon kebenaran warta sabda dengan kembali menyanyikan pujian, Kaulah harapanku.
kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 03440100135657 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menutup ibadah online pagi ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur untuk ibadah online pagi ini. Sungguh Tuhan, kami merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan telah menerima puji-pujian kami.
doa-doa yang kami panjatkan, persembahan yang kami telah siapkan. Terima kasih Bapa untuk warta sabda. Karena firman Tuhan adalah pedoman bagi jalan kami. Terima kasih kalau pagi ini kami diingatkan sekali lagi bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai orang beriman, apapun yang kami telah lalui, apa yang kami telah capai, keberhasilan kami baik secara rohani maupun jasmani, semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Seperti bangsa Israel yang diingatkan bahwa mereka berhasil masuk dan menduduki tanah perjanjian, bukanlah karena mereka kuat, bukanlah karena mereka gagah, bukanlah karena jasa-jasa mereka, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang telah membuat mereka layak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhanlah yang telah mengalahkan musuh. Tuhanlah yang telah membukakan jalan sehingga umat Tuhan boleh berada di tanah perjanjian. Bapa, sungguh di tengah-tengah masa pandemi ini, kalau kami menoleh ke belakang, sejak bulan Maret kami ibadah online. Begitu juga sekolah, begitu juga bekerja, begitu juga banyak aktivitas, banyak yang work from home, stay at home. Tuhan, kami menyadari kalau kami masih dapat bertahan hingga hari ini, kalau kami boleh tetap sehat, kami tetap dilindungi oleh Tuhan. Walaupun ada yang terpapar, ada yang terdampak langsung maupun tidak langsung, bahwa kami masih bertahan hidup hingga saat ini. Semuanya bukanlah karena kami. Semuanya bukan karena kegagahan kami, bukan karena pencapaian kami, bukan karena kepandaian kami menjaga diri, tetapi Tuhan, kami merasakan bahwa semuanya anugerah Tuhan. Memang manusia berusaha, manusia menjaga, manusia melakukan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi akhirnya Tuhan, kami menyadari bahwa kalau kami masih boleh bernafas, kami masih boleh beribadah, kalau kami masih boleh melayani, semua itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkan kami untuk selalu mengingat anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Agar kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak putus asa, dan kami tidak menjadi tinggi hati. Tetapi kami senantiasa bersandar pada anugerah Tuhan. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Kiranya youth pastor kami, Hoki Hardian, tetap setia dan dengan kerendahan hati melayani, baik remaja, pemuda, bahkan sebagai tim gembala. Tuhan, kami mohon juga Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang telah ikut dalam persiapan pelayanan ibadah online pagi ini. Kami mendoakan semua hamba-hamba Tuhan yang langsung tidak langsung mempersiapkan semuanya, baik yang di depan maupun yang di belakang layar. Banyak tangan yang telah ikut dalam berpartisipasi mempersiapkan ibadah ini. Berkatilah ya Bapa. Kuatkanlah kami agar kami tetap setia melayani Tuhan, karena kami bersandar pada anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami mendoakan untuk mereka yang nama-namanya telah ditampilkan, yang telah ditayangkan di layar, bahwa mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Kuatkan ya Bapa. Berikan kesembuhan bagi yang sakit, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit.
yang Tuhan memerlukan pemulihan, yang memerlukan penghiburan, termasuk mereka yang telah lanjut usia, ya Bapa. Kami mendoakan juga yang terdampak langsung maupun tidak langsung, karena kena PHK, karena mengalami penurunan segala pemasukan mereka. Tuhan, yang menghadapi perjuangan dalam hidup di tengah-tengah pandemi, Tuhan berkatilah satu demi satu. Dan saat ini Tuhan, kami mendoakan juga untuk semua pelayan, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria, kaum wanita, kaum usia emas, dalam berbagai unit pelayanan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan pelayanannya. Tuhan tolong satu demi satu. Dan Tuhan, kami mendoakan juga untuk bangsa dan negara kami. Khususnya hari-hari di tengah pandemi di mana masih ada usaha-usaha untuk mengguncang pemerintahan yang resmi. Kami mohon Engkau menjaga, melindungi, dan memberikan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Kami mendoakan semua menteri di kabinet. Kami mendoakan semua pejabat legislatif dan yudikatif. Kami mendoakan baik-baik yang di pusat maupun yang di tingkat 1 yang bertugas juga di daerah, termasuk di Malang, ya Bapa. Kiranya Engkau menolong wali kota dan wakil. Kami mendoakan juga untuk Kapolres dan Komandan Kodim. Kami mendoakan juga untuk pejabat-pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, rohaniwan, pegawai negeri sipil, para guru, tenaga medis, semua abdi bangsa yang melayani. Dan kami mendoakan untuk seluruh warga Malang dan sekitarnya, agar semakin patuh, semakin memperhatikan satu sama lain, menjaga kesehatan satu sama lain, agar penyebaran mata rantai COVID-19 ini dapat dipatahkan. Tuhan, bantulah agar pemerintah yang sedang mengatur keseimbangan antara kesehatan dan kesejahteraan serta perekonomian dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan dukungan dan kepatuhan warga. Terima kasih Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat kalian bertugas sepanjang minggu mendatang, baik bertugas di tempat kerja di luar rumah maupun di dalam rumah, kiranya anugerah Tuhan dan berkat Tuhan menyertai. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.